Pak Zhang sudah dapat balasan dari perusahaan multinasionalnya. Wahahaha, Zhang Lingqian, Zhang Lingqian. Bahkan orang yang sangat lemah sepertimu pun akhirnya telah menemukan tandinganmu sekarang. Hahaha. Ini semua tentang sebuah sekolah. Milik saya. Dia cukup cantik, tapi gaya berpakaiannya agak berlebihan. Apa yang sedang kamu lihat? Maaf, aku datang terlambat. Anda adalah Li Jiaqi? Zhang Diaodi, Ini aku. coba beritahu aku, kamu pewaris keluarga mana? Atau kamu tuan muda dari keluarga mana? Aku bukan siapa-siapa. Jangan pura-pura, orang tuaku juga sudah bilang begitu padamu, makanya kamu disuruh pakai baju ini. Apa-apaan ini, seragam satpam ini memang membuatmu benar-benar seperti satpam? Memang aku ini satpam. Semua sahabatku sudah bilang, setelah menikah dengan anakku, kamu pasti akan main perempuan. Keluargaku juga tidak kekurangan uang. Memang sengaja cari yang miskin, nak. Aduh, mohon maaf Nona. Saya ini benar-benar hanyalah seorang satpam. Sebaiknya jangan coba-coba mendekatiku. Halo? Ya, ada apa ya? Apa? Aku akan segera kembali. Halo teman, sebenarnya ada apa sih? Ada masalah di pekerjaan, aku harus kembali ke ruang satpam. Hei, tunggu aku. Jangan-jangan kamu benar-benar satpam, aktingmu memang mirip sekali. Nona, aku tidak sedang berakting, aku memang satpam. Kalau begitu bawa aku juga, aku mau lihat sebenarnya ada apa. Sudah tidak sempat lagi. Ayo, kita pergi bersama. Hei, jangan main kasar, tolong lebih kalem. Kalau ada apa-apa, langsung ke saya saja, Kapten. Ayo, jangan bercanda, bro. Kamu masih berani-beraninya menyebut kata kapten. Pasti sengaja ya. Hei, kamu mau ngapain? Jangan sok bodoh. Posisi kapten ini baru saya lepas. Langsung kamu ganti. Kau pikir aku apa? Gila banget, lain kali aku ajak kamu, ya. Kapten Wang Lipu, kalian berdua lagi ngapain? Hei, Kapten, bukankah kita hanya menunggu instruksi Anda? Ayo, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Saya merokok Huazi. Apa menurutmu orang sepertimu pantas saya gubris? Apa? Jadi kamu benar-benar masih mau bekerja di sini? Dia adalah kaptennya. Kamu anak yang baik sekali, selalu mendengarkanku. Kenapa tidak ditolong saja? Gaji mereka 4.000, 1.000 lebih banyak dari saya. Entah itu beli mobil atau rumah, tetap buat bantu orang tua. Halo Bu, Apakah putraku pergi kencan buta hari ini? Ibu yang memberi makan. Apa putra Anda kencan buta hari ini? Saya susah payah cari pasangannya, pasti Anda puas. Bu, apakah ibu sudah pikun? Koneksi apa yang kita miliki? Jika kita punya koneksi, saya bisa jadi satpam. Ibu anak laki-laki itu tidak bingung. Oke, baiklah, aku tahu. Dengar, jabatan setingkat di atas saja bisa menindas orang. Tahu kan, jangan cari masalah, nanti nggak bakal dapat 3.000. Siapa sih yang peduli? Kalau bukan demi kamu, aku juga tidak akan sudi melakukannya. Apa? Ah, tidak apa-apa. Bukankah kamu mau pergi kencan buta? Cepatlah kamu pergi, siapa tahu ibumu sedang mencarikanmu janda kaya, kan? mana mungkin sih?
Shengzi, tante baru saja transfer 100.000. Memang tidak banyak, sebagai tanda terima kasih sudah menjaga Xiaotian ya. Tante, itu sebenarnya cuma masalah kecil saja. Oh iya tante, soal kepala keamanan yang baru itu. Sepertinya kurang bagus. Apa? Dia nindas Xiaotian? Aku segera gantiin. Sampai ingatannya pulih, repot buat kamu jadi satpam bareng dia. Tolong awasi kencan buta Xiaotian buat Bibi dan sempatkan buat mengeceknya. Jangan pura-pura bodoh. Aku sudah bilang posisi kapten baru saja diganti. Menurutmu aku bodoh? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Saudara tangkap dia. Kapten, saya datang ke sini khusus untuk membantu. Saya khawatir Anda tak bisa menanganinya sendirian. Kau telah melawan aku, bukan? Liu Yuanbin, Anda sekarang bukan lagi kapten keamanan, memangnya untuk alasan apa saya harus membantu Anda? Segeralah Anda pergi dari sini dan biarkan aku pergi. Jackie, apa yang kamu lakukan di sini? Yuan, bagaimana denganmu? Saya kebetulan lewat saja. Izinkan saya perkenalkan ini teman kencan buta saya. Inilah Tuan Zhang Xiao. Apa? Apakah kamu mengenalku? Maaf, sepertinya saya salah orang. Ada apa ya? Salah orang. Lain kali kita janjian ngobrol. Dadah. Hebat ya, dia mau kencan buta sama kamu lah nggak heran. Tapi kalau dia beneran naksir, kamu itu kecil-kecil cabai rawit. Benar-benar membuka mataku. Jujur saja, ceritakan padaku apa yang terjadi dengan Kapten Keamanan Duan Fei. Lalu bagaimana saya bisa tahu ya? Wang Lipu juga mengajari petugas keamanan bahwa ini tidak seperti yang biasa dia lakukan. Jackie, Apakah ini cantik? mantap. Oh, dan yang ini juga. Apakah terlihat bagus? Ya, terlihat bagus sekali. Coba beberapa lagi. Semuanya bagus dan sangat cocok untuk Anda. Nona Jackie, semuanya sangat sesuai dengan gaya Anda. Benarkah? Kita sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Apakah aku akan berbohong padamu? Wanita bodoh yang percaya semua yang didengarnya, ya? Ya, semakin banyak semakin baik. Toh dia menerapkannya pada semua yang dia kenakan. Mari kita coba. Bagus sekali, saya akan membawanya lagi lain kali. Semakin mencolok dan mewah desain yang Anda siapkan, semakin baik. Ya, saya akan mengirimkan bagian itu nanti. Saudara Hao, Begitu melihatku, bus itu berbalik arah. Bisa saja bohong ke saya dan bilang itu perusahaan film. itu benar sekali Saudara Hao. Yuan sudah beberapa kali bertemu denganmu sebelumnya. Lagi pula, Yuan adalah sepenuhnya milikmu sendiri. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padanya. Oh, jadi berarti ini kesalahanku karena mengabaikanmu? Tidak menyukai seseorang berarti aku merindukanmu. Oh, hahaha. Wah, itu terdengar sangat menarik. Kebetulan aku akan pergi ke kota C dalam beberapa hari lagi. Jadi sayang, kamu harus menjagaku dengan baik-baik ya, oke? Jackie, lihat. Biar saya bebankan pada Anda. Kombinasi ini memang sangat cocok untuk Jackie. Bukankah ini indah? Bagus. Bagaimana kalau aku pakai ini untuk bertemu kepala keamanan besok? Apa hebatnya seorang kapten keamanan yang berpenghasilan 4.000 sebulan? Yuan, bukankah kamu bilang mendukung aku untuk mendekati Cheng Xiaozi? Orang itu tidak bisa diandalkan. Siapa tahu kejadian hari itu adalah ulahnya. Dia yang merebut posisi kepala keamanan yang lama. Kalau dia memang punya kemampuan seperti itu, kenapa cuma jadi kepala keamanan tidak boleh membiarkan itu terjadi? Buatlah Zhang Yuntian tetap di sini, jangan biarkan dia jadi tuan muda keluarga Zhang. Tak disangka, baik Tuan Muda Wan maupun Tuan Muda Zhang, aku, Li Yuan, sangat beruntung bisa bertemu kalian.
Salah satu dari kalian harus menjadi milikku. Yuan-Yuan, aku mohon padamu, tolong bantu aku kali ini, ya. Sudah berapa kali aku bilang, kamu seharusnya mencari pria dari keluarga terpandang, setidaknya seperti keluarga besar itu. Apa bagusnya mencoba-coba dengan satpam seperti dia? Aduh, Yuan-Yuan, kamu tahu kan? Aku punya 3 syarat untuk pacar. Pertama, tidak bicara soal uang. Kedua, laki-laki itu tidak main-main soal hubungan. Dan ketiga, dia orang biasa saja. Aku nggak mau ngomong lagi, dia sebentar lagi datang, cepatlah. Kenapa harus begitu? Kenapa kamu bisa ketemu dia waktu kencan buta? Baiklah, Lijaki, kalau kamu minta aku bantu soal ini, jangan salahkan aku kalau aku lebih dulu berhasil darimu. Kalau dilihat lebih dekat, ternyata dia lumayan juga. Lagi lihat apa? Nggak lihat apa-apa. Jadi kita mau kemana, Nona Besar? Oke, baiklah. Gimana kalau aku ajak kamu beli 2 setelan baju? Maksudmu apa? Bajuku ini nggak bagus. Bukan begitu. Cuma kalau kamu pakai baju biasa begini, kecantikanmu jadi nggak kelihatan. Pakaian biasa yang kamu kenakan, Apakah Anda sudah mencoba mengenakan pakaian yang lebih biasa, 100 atau 200? baju ini aman. Oh, kamu akan tahu setelah mencobanya. Halo, Ayo Nona Manis. gimana kalau hasilnya jelek? Sepertinya aku akan menikahimu. Anda. Jaki, apakah itu kamu? Jaki, apakah itu kamu? Sungguh kebetulan. Kakek, sungguh kebetulan. Bagus, aku akan mengandalkanmu untuk mengujinya hari ini, Yuan-Yuan. Tidak mungkin. Kenapa dia nggak beli baju sesuai yang aku ajarkan? Siapa yang pilihkan ini? Jangan-jangan Zhang Lingtian, Jiaki. Bukankah sudah kubilang, kamu cocoknya pakai barang mewah sesuai statusmu? Apa-apaan gaun jelek ini? Bagaimana sih kamu tahu? Kamu benar-benar sahabatnya, ya? Apa semua baju ini dirimu yang pilihkan? Kamu, apa maksudmu? Zhang Didi itu sahabat terbaikku. Mana mungkin dia... Dia hanya berparas cantik dan sama sekali tidak licik. Yuan-Yuan, bolehkah saya mencoba anak muda yang satu ini? Kira-kira apakah itu tidak apa-apa bagi Anda? Kesederhanaan adalah keanggunan terbesar. Apa gunanya barang mewah bagi manusia? Bagaimana menurutmu? Ya, ini juga berkaitan dengan hal di atas. Kalau aku tak bisa miliki Hauge, kamu juga tak akan dapat. Jaki, kamu ada urusan kan? Oh benar, aku juga ada urusan. Aku pergi dulu. Hayaki. Ternyata dia yang bantu pilih bajunya. Dia sendiri tampak cukup rapi mengenakannya. Bagus. Sudah. Nggak apa-apa, aku hanya sedikit pusing. Bisakah kamu membantuku ke hotel untuk beristirahat? Trik apa lagi yang mereka coba lakukan sekarang? Jiaki, aku di kamar 302. Jangan khawatir, mungkin butuh waktu agak lama untuk memeriksanya. Sudah lebih dari 1 jam. Jika kau pergi lebih awal, bukalah pintunya, dasar bajingan. Bagaimana kabar si kakek tua brengsek itu? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Ibu, ada apa sih? Apa yang ibu lakukan? Kenapa kamu tidak bertanya pada sahabatmu apa kabar? Itu bukan urusanmu. Nona muda sayangku, kau benar-benar telah dikhianati dan kau masih menghitung uang untuk penjualnya. Li Jiaki hanyalah seorang gadis kaya. Perasaannya padamu hanya sementara. Lalu milikmu. Aku tak bisa mengendalikan diri sejenak. Aku sudah lama tahu niat kalian. Apa kau ingin menjebak Lijaki?
Kalau kau seperti itu, jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar. Jaki, kamu sahabat baikku. Aku percaya kamu takkan menyakitiku. Maaf, Yuan, maaf, semuanya salahku. Aku tidak tahu teleponmu tidak bisa dihubungi. Aku ingin kau cepat bicara karena aku takut. Bagaimana hasil urusanmu? Bagaimana keadaannya? Dia terhadapku. Aku hanya bercanda dengannya. Bagaimana kalau kita turun ke kafe dan duduk untuk bicara baik-baik? Mau ikut atau tidak? Oke. Aku mau ke toilet dulu. Aku akan jujur padamu. Orang tua Lee Jaki sama sekali tidak akan setuju kalian bersama. Urusan antara aku dan Lee Jaki. Gimana kalau coba pacaran denganku? Yang dia nggak bisa kasih, aku punya. Aku bisa kok. Maksudmu apa? Nanti setelah kita menikah, rumah dan mobil terserah kamu saja yang pilih. Pakaian tidak bisa memperbaiki hati, juga tidak bisa memperbaiki penampilanmu. Kamu dibanding dia. Terlalu jauh bedanya. Kamu seorang kepala satpam, kesempatan seperti ini seumur hidup cuma sekali, kamu yakin tidak mau? Apa salahnya jadi kepala satpam? Hidup sederhana dan tenang. Sangat lucu. Bagaimana mungkin aku menundukkan kepala demi kekuasaan dan kehilangan kebahagiaan serta pemahamanku sendiri? Benar, kamu memang pria baik dan jujur, tapi justru karena kamu semakin baik, aku semakin tidak ingin Lee Jaki mendapatkannya. Jangan salahkan aku kalau aku memberitahu Hauge tentang urusanmu. Kamu yang mulai mengusikku dulu. Bagaimana dia sudah setuju dengan syaratmu belum? Sudah setuju. Sangat rendah hati. Brengsek, kenapa aku dibilang brengsek? Aku ganggu kamu, kamu sendiri yang tahu jawabannya. Sebenarnya aku harus ngapain? Kalian jangan bertengkar lagi, ya. Jang Ding Diao, kamu benar-benar mengecewakanku. Kecewa kenapa? Tak ada lagi bahasan. Jelaskan dengan jelas. Aku kan sudah bilang orang tuanya tidak akan setuju kalian bersama. Kamu kejar juga percuma saja. Kamu benar perbedaan status kita ini terlalu besar. Jadi kamu setuju bersama sahabatku cuma karena dia membelikanmu rumah dan mobil ya? Mau beli rumah yang seperti apa? Beli mobil, supir, kami sama sekali tidak pernah setuju dengan dia. Yuan, ada apa ini? Dia tidak setuju denganmu. Kenapa kamu harus membohongiku? Ayo besok ku belikan kamu rumah dan mobil. Besok juga kita daftar nikah. Aku pikir bukankah kamu memang suka uang? Aku punya banyak uang. Kamu berat meninggalkan pekerjaanmu? Mulai sekarang, semua posisi satpam di seluruh kota C bisa kamu pilih sesukamu. Aku sudah pikir-pikir. Bukankah kamu cuma mau makan malam? Boleh, tapi kamu hanya boleh makan punyaku. Jaki. Jaki, maafkan aku telah berbohong padamu. Aku benar-benar tidak bermaksud demikian. Aku pasti buta karena menganggapmu sebagai temanku. Sudah kubilang sejak lama, dia bukan orang baik. Oke, sekarang sudah baik-baik saja. Apakah aku di dalam cangkir? Aku tak menyangka Zhang lulus ujian diam-diam, sedangkan Yuan andalanku malah gagal. Aku harus mempertahankannya. Bisa. Kau berjanji padaku satu hal, lalu kau tidak mempercayaiku. Apa itu? Menikahlah denganku. Ayo kita lihat mobil sekarang juga. Apapun yang kamu suka akan langsung kubelikan untukmu. Nona besar ini sedang aneh. Sahabatnya sudah tidak ada. Sekarang mau cari suami sebagai pengganti. Halo ayah, ada apa? Baru saja ada info internal A4. Teman kencanmu kali ini punya identitas yang istimewa. Mungkin ini soal persaingan keluarga besar, kita sama sekali tidak boleh terlibat. Kalau begitu kita benar-benar harus mendapatkan akta nikah. Putriku tersayang tidak masalah dengan siapapun di dunia ini, kecuali dia.
Ibu yang memberi makan. Apakah putraku pergi kencan buta hari ini? Bu, masih ada kurang dari 1 jam lagi. Sayang, jangan pergi kencan buta hari ini. Pilihan ibumu itu tidak cocok. Dia baru saja dipecat karena perilaku buruk. Kabarnya sudah bercerai dan punya anak. Kamu benar-benar tidak seharusnya pergi ke sana. Astaga, kita hidup di era apa sekarang? Menjadi sasaran di tempat kerja tidak selalu berarti seseorang itu jahat. Bisa jadi mereka terlalu mudah untuk diintimidasi. Anda tahu betapa sulitnya bagi tim keamanan Anda terakhir kali. Anda tidak mendapatkan posisi kapten keamanan ini. Jadi hargailah itu. Halo, Bu. Wang Zhenze, kapan kau akan kembali padaku? Ibu, aku cuma punya Xiaoshan sebagai saudara. Aku lebih baik mati daripada pergi. Tak punya apa-apa. Sudah ikut mereka sejak kecil. Kini kamu dibuang seperti sampah oleh temanmu. Mama, maksudmu keluarga Zhang selalu dukung bisnis kita. Jadi wajar kalau aku dukung Xiao Tian. Dasar bocah nakal, biar ku katakan yang sebenarnya. Anak bandel, ibu bicara jujur saja. Keluarga Wan menekan kita. Kalau Wan Lao tahu kamu dekat dan diam-diam membantunya, apa jadinya keluarga Wang? Pikirkan nasib orang tuamu ini. Bu, aku tumbuh besar bersama Xiaoyan sejak kecil. Aku sangat tahu kemampuannya. Kau sudah terpengaruh olehnya. Dia sering kencan buta, kan? Sebaiknya kau nikahi saja dia dan jadikan keluarga Wang mas kawinnya. Permisi, Ibu. Apakah itu benar Anda ya? Tunggu sebentar, aku akan membantumu mengikatnya dan membawanya kembali. Kamu mau pergi kemana? Kencan buta. Gadis kaya itu memutusku saat kencan buta terakhir kali. Dan sekarang aku kembali lagi. Orang tuamu luar biasa. Ini benar-benar seperti pangeran memilih selir dari rakyat jelata. Pangeran apa? Orang tua gadis kaya itu saja tidak setuju. Lalu bagaimana dengan yang kali ini? Ibuku baru saja meneleponku. Katanya dia sudah pernah menikah dan punya anak. Oh iya. Sudah pernah menikah dan punya anak. Lalu kenapa? Jangan lupa, aku ini cuma seorang satpam kecil. Yang belum pernah menikah juga kamu datangi kan? Aku kagum sekali, kamu pangeran sungguhan. Aku masih menunggu kamu membangkitkan grup perusahaan itu. Harus bawa anak ya. Perempuan penggoda, kamu menggoda atasanmu sendiri di kantor. Semua orang pasti melihat, selingkuhan kali ini tidak membuat orang iba kan? Yang penting jangan menggoda suamiku. Ngomong apa kamu nenek tua? Kamu siapa? Apa urusannya sama kamu? Lihat tuh, dia menggoda orang baru lagi ya. Tidak tahu malu. Kamu bilang dia selingkuhan, buktinya mana coba? Dia memang mau suamimu atau cuma mau uang suamimu? Kamu pasti mengincar suamiku kan? Semua uang ada padaku. Masih perlu dijelasin? Biar aku tunjukkan suamiku pada kalian. Ayo semuanya lihat. Inilah suamiku. Kalau mukanya kayak gitu, kamu pasti buta sendiri. Masih saja bilang cewek cantik itu juga buta. Jangan asal bicara. Aku sudah resign. Lagi pula suamimu yang ganggu aku. Tunggu saja. Sekarang aku telepon suamiku untuk menanyakannya. Dengar-dengar kamu pergi kencan buta ya? Dengar-dengar kamu pergi kencan buta. Kamu wanita yang baru saja resign dan bawa anak, siapa yang mau sama kamu? Mending ikut aku saja. Siapa tahu aku bisa membantumu kembali ke perusahaan. Benarkah? Tentu saja benar cantikku. Kalau kamu setuju dari dulu, kan sudah beres. Jangan bilang cuman membantumu kembali ke perusahaan, istriku yang di rumah itu sudah lama nggak aku suka, nanti aku Wanggang akan ceraikan dia dan langsung menikahimu. Wanggang, tunggu saja kamu di kantor. Aku akan datang dan membuatmu hancur lebur. Istri kok kamu, jangan datang ke sini istri.
Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma mau kenalan lagi. Halo, namaku Zhang Didiao. Halo, namaku Ding Ling. Kenapa cuma pakai kaos dan celana jeans? Maaf, aku nggak sengaja. Apa ada yang ngomongin kamu di belakang? Perkataan orang lain itu tidaklah penting, tinggal kita bantah saja kan? Seperti hari ini, kenapa harus menahan diri? Sudah terbiasa. Apakah benar mantan suami Anda gagal melindungi Anda? Kau janji tidak akan memberitahu siapapun. Bagus. Mantan suami saya itu sebenarnya adalah seorang gay. Apa? Ternyata mantan suami saya adalah seorang gay. Apa? Dia memohon agar tidak ada yang tahu. Sebab label gay terlalu berat, saya khawatir dia tak akan sanggup menghadapinya. Bagaimana mungkin Anda bisa menanggung label sebagai wanita bercerai, Nyonya? Halo? Apa yang salah? Guru yang melecehkan saya itu dipecat dari pekerjaannya dan sekarang perusahaan meminta saya untuk kembali bekerja. Bagus sekali. Kalau begitu, lain kali aku akan membawa putriku untuk bertemu denganmu. Tapi aku belum belajar bagaimana menghadapi anak-anak. Tidak apa-apa, anakku memang keras kepala, tapi dia sebenarnya mudah supel. Dia bahkan bilang kalau aku kencan buta lagi, dia ingin ikut untuk menilai orangnya. Tidak masalah, aku suka anak-anak. Kamu tidak keberatan aku punya anak? Kenapa harus keberatan? Punya anak dan pernah bercerai tidak berarti kamu bukan wanita yang baik. Bagaimana seseorang itu tidak bisa hanya mendengar dari orang lain, harus mengenal sendiri? Sebenarnya putriku Apa? gak apa-apa kok, rasanya dia sangat lucu banget. Haruskah aku memberitahunya tentang Shaoxin? Mengapa pergi keluar untuk melihat itu? Bercerai dan memiliki anak. Ya, ada apa? Astaga, para tetua keluarga Zhang sangat marah kali ini. Apa yang salah? Apakah pakaianku aneh? Tidak. Pakaianmu sangat indah. Saya kembali ke sana kemarin. Aku memikirkannya. Begini cara berpakaiannya. Ayo lebih berani. Ya, jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan. Ibu, Ini putrimu. membenci. Saya minta maaf. Bocah bebas ngobrol. Bagus. Membenci. Paman kencan buta sama ibu. Benci semuanya. Paman, hari ini gimana kalau kita jadi orang yang menyebalkan? Ya, dia memang sangat menyebalkan. Jangan pergi kemanapun. Datang. Berapa usiamu? 9 tahun. 9 tahun? Apakah kamu mendengarkan ibumu? Seandainya dia bisa menjadi ayah Shaoxin, itu akan sangat bagus. Shaoxin, apakah kamu suka boneka ini? Mendengus sejak kamu membelikanku mainan. Demi kamu? Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Bagus? Sebenarnya saya bukan anak kandung ibu saya. Apa itu tadi ya? Kamu janji nggak bakal bilang ke siapapun. Oke, kami berjanji dengan jari kelingking. Sebenarnya saya adalah anak angkat ibu saya. Apa saat itu kejadian tersebut terjadi di panti asuhan? Loh ibu, aku pasti akan menjadikannya ibuku. Dia baru menyetujuinya saat itu juga. Jika kamu menikahi ibumu, baiklah ke ibu. Kau bersumpah. Oke, aku bersumpah. Ini sangat cocok untuk Anda, Bu. Bagus. Ibu terlihat sangat cantik. Aku kagum padamu, putriku lucu, suamiku kaya. Intinya begini, setelah diskon harganya cuma 3 ribuan. Astaga, jumlah itu persis sama dengan gaji saya selama 1 bulan.
Sayang, kalau begitu aku akan menggesek kartumu. Ah, bagus. Suami tua, apakah mungkin saya tidak salah dengar barusan, Pak? Hanya, terima kasih. Permisi, hari ini saya tidak membawa banyak uang. Tidak masalah. Mantan suami saya menjadi gila karena rasa bersalah. Mereka meninggalkan sejumlah besar uang untukku, jadi tidak apa-apa. Jangan takut padaku. Kamu orang baik, aku tidak takut. Jadi apa tujuan kencan buta Anda? Tujuannya adalah untuk mencarikan ayah bagi anak tersebut. Ayah, Xiaoxin. Nyo, siapakah ini? Bukankah ini mantan rekan kerja saya? Masih terus pergi kencan buta. Apakah ada yang mau menerima seseorang yang sudah punya anak? Apa urusannya bagimu? Kamu jadi makin berani saja setelah beberapa hari tidak bertemu. Li Yuan, kamu belum tahu kan? Wang Gang sudah dipecat. Mana mungkin? Memalukan begitu, tapi kamu masih belum dipecat kantor. Jaga mulutmu baik-baik. Dulu kamu menyebarkan rumor tentangku di kantor. Kamu lama tak jumpa, ternyata kamu sekarang punya kemampuan. Aku ingin lihat pria seperti apa yang kamu temukan. Siapa backingmu sekarang? Sungguh seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Aku tidak menyangka kau akan berada di sini. Anda adalah mantan rekan kerja Dingling. Sekarang mereka kembali menyakiti orang lain. Anda... Sudahlah, semuanya sudah berakhir. Ada apa dengan semua keributan ini? Tuan Saudara Hao sudah ada di sini. Hahaha, itu kamu. Aku tidak pernah menyangka ini. Ternyata memang kamu. Kalian berdua sangat cakap. Menyembunyikanmu begitu dalam. Apakah kamu mengenalku? Apa yang telah terjadi? Kamu sudah tidak mengenaliku lagi. Siapa kamu? Mengapa sih harus mengenal Anda? Hahaha, itu lucu sekali. Kamu benar-benar tidak ingat aku. Omong-omong, Bayu R, apakah kamu ingat? Apakah kamu sudah gila? Apa Bayu R? Bahkan Bayu R pun tidak ingat. Zhang Lingtian, kamu benar-benar mengalami amnesia. Ini benar-benar keberuntungan. Abaikan mereka. Sepertinya dia benar-benar sudah melupakan semuanya. Tidak apa-apa. Jalani hidup yang menyedihkan seperti ini. Hal ini sepenuhnya memadamkan harapan Bayu R. Bayu R, nama ini mengapa rasanya begitu familiar? Sebenarnya ada apa dengan dirimu? Saya baik-baik saja. Mari kita kembali ke masa itu. Berjalan hatiku. Sepertinya ada orang yang sangat penting. Apakah itu kamu? Makasih sudah antar aku pulang. Dia bantu aku lagi keluar dari masalah. Itu Li Yuan? Dia jelas bukan orang baik. Itu siapakah Li Jaki? Dirinya. Meskipun aku bukan siapa-siapa, wanita muda dan cantik, bercerai dan memiliki anak, dibandingkan dengan kencan buta Anda, saya tidak memiliki keuntungan apapun. Namun setelah menghabiskan beberapa hari bersama, aku masih ingin bertanya padamu. Apa pendapatmu tentangku? Saya... Putriku sangat menyukaimu. Maukah kamu menjadi suamiku? Apakah dia ayah dari anak tersebut? Tapi kami baru saling mengenal beberapa hari. Aku jatuh cinta padamu. Sejak saat kau datang menyelamatkanku, aku jatuh cinta padamu. Tak usah khawatir tentang uang, aku takkan minta sepeser pun mahar darimu. Lebih-lebih lagi, mantan suamiku memberiku, dia meninggalkan sejumlah besar uang. Aku tidak pandai dalam hal apapun. Saya seorang petugas keamanan, miskin dan tak berdaya. Apakah kamu tidak mengerti? Aku menyukaimu sebagai pribadi. Seperti yang kamu katakan, dua orang perlu saling mengenal. Apakah ini benar atau salah? Saya yakin, kaulah orang yang selama ini kucari. Bayu R, siapa sebenarnya dia?
Bayu R? Siapa sebenarnya dia? Ada apa denganmu? Ling Tian. Ada apa denganmu? Siapakah Ling Tian? Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Maafkan aku Ding Ling, aku belum siap. Aku belum siap menikahimu. Maaf. Itu terlalu mendadak bagiku. Kini aku berutang budi ke orang lain, aku cuma petugas keamanan biasa. Dari mana pesona sebesar itu? Wan Lao Er, kau berani menyentuhnya? Saya dengar Anda ingin bertemu dengannya baru-baru ini. Terus kalau gitu, ini urusan saya sendiri. Apakah kamu berani menemuinya? Aku berani menyentuhnya. Kau berani menemuinya bahkan sekali saja. Aku berani menyentuhnya sekali saja. Dulunya arogan, tuan muda keluarga Zhang, injak kepalaku. Hahaha. Sekarang saya bekerja sebagai petugas keamanan. Anda mengatakan dia ingin mengingat kembali. Apa mau tabrak kepala ke mobil? Kamu sudah tahu. Beraninya kau berbohong padaku? Kamu tahu, Kamu mengambil warnaku. tak nyaman di aula. Abandage masih misteri. Anak buah hebatmu, AP, kota A. Koin A saya telah mencapai 1000 poin. Bulan juga mencapai 1000 poin milikku yang lama. lepas jangan pegang, dia takkan biarkanmu. Jangan sebut namanya lagi. Waktu kita tinggal sebulan. Ding bertunangan. Oke, Ding sudah selesai. Aku tidak akan... Harusnya kamu setuju padaku, kamu tak peduli menyentuhnya. Baiklah, kali ini aku akan menuruti permintaanmu. Tapi sudah diperbaiki. Ruroda kembali ke pavilion demi melupakan diri. Aku pasti akan mengalahkannya. Shengyang, jagalah baik-baik, ukurannya tidak besar. Aku sudah tua dan kuat. Ding Zuxi dan jejaknya ditemukan. Hanya sehari lagi dari kebenaran, seleksi individu dilakukan. Bagaimana menurutmu? Ini adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi. Habis kencan, yuk minum. Oke. Mengapa ibumu mentransfer uang kepadaku setiap beberapa hari sekali? Dia praktis sudah menjadi ibuku. Aku harus datang. Dengan menggunakan Kau terlambat untuk memelukku. Wah, kalau dipikir-pikir itu benar-benar terlihat sangat norak sekali. Halo Zhang profil rendah. Halo, pengacara Shu. Minum kopi. Kenapa kamu selalu main ponsel? Saya minta maaf. Apakah Anda ingin pergi? Aku tahu ini tidak apa-apa. Wajar jika kamu memandang rendahku. Anda boleh pergi. Wajar jika kamu tidak menyukaiku. Waduh, gawat. Tidak. Pria ini cukup menarik. Kamu tidak keberatan denganku? Kamu juga melihatnya. Aku tidak cantik. Yang terpenting dari seseorang bukanlah penampilan, melainkan jiwanya. Dan kamu juga tidak jelek. Tidak buruk. Waduh. Syarat-syarat Anda adalah... Gaji satpam 3.800 yuan. Ada rumah cicilan dan motor listrik. Kenapa kamu kencan? Untuk bisa menikah. Jadi apa kriteria Anda dalam memilih pasangan? Kesederhanaan adalah yang terbaik. Selama bisa saling cocok, itu sudah baik. 2 tahun nikah, kamu beli mobil dan rumah, aku nggak kerja. Awal-awal aku nggak mau anak. Kamu mau tidak? Tidak masalah. Benarkah? 100% benar. Pekerjaanku adalah penulis novel kontrak.
Pendapatan tahunan sekitar 2 juta yuan. Aku punya mobil dan rumah. Aku ikut Kencan Buta ini untuk mencari inspirasi menulis novel. Apakah ini penipuan, bukan? Pria yang satu ini baru saja melakukan hal itu adalah orang yang sama, kan? Apa maksud Anda? Tidak seperti orang yang sama? Saya sedang menulis novel tentang Kencan Buta. Saya pergi Kencan Buta justru untuk menguji Kencan Buta Anda. Lihat bagaimana reaksi mereka. Ikut. Reaksi Anda menarik. Jadi kau jadikan aku kelinci percobaan ini? Jangan marah, kamu adalah inspirasiku. Cuma bercanda, jangan marah. Aku bukan orang istimewa. Aku hanya jujur. Struktur tulangmu itu indah. Tidak berdandan, Anda juga bisa melihatnya. Benarkah? Bagaimana kamu tahu? Aku tidak peduli dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan ini. Sebut saja perasaan. Gak nyangka lo bakal gini. Dia terlihat cukup jujur. Dia cukup pandai berbicara. Saya minta maaf. Aku akan menelepon temanku. Di mana anak itu? Dia tidak akan menganggap Kencan Butaku jelek. Mereka melarikan diri. Temanku hilang. Oh, apakah kamu serius? Cuma bercanda, jangan main-main ya. Sejujurnya, Astaga, Seni memang benar-benar meniru kehidupan. Bukankah ini materi sumbernya? saya baru saja meneleponnya. Dia tetap tidak menjawab. Mungkinkah dia memang diculik? Mungkin tidak. Baterai ponsel mungkin habis. Saya akan meneleponnya lagi. Tidak ada yang menjawab. Apa yang harus dilakukan? Hei, ponsel temanmu rusak. Biar aku yang perbaiki. Bisa dengar suaranya sekarang? Oh, teleponnya rusak. Apa ini parah? Berapa hari buat perbaikannya? Bisa diperbaiki dalam 3 hari. Mama saya permisi sebentar. Ponselnya rusak. Lalu mengapa kamu tidak bisa mendengarnya? Bukan berarti ada yang salah dengan ponselmu. Hubungi saya. Halo. Halo, aku bisa mendengarmu? Kalau begitu, masalahnya bukan pada ponsel Anda. Hanya ada satu kemungkinan. Apa yang mungkin terjadi? Dia mungkin telah diculik. Apa? Bersiaplah secara mental. Bos itu mungkin tahu percakapan tadi dan aku tahu kau tidak bisa mendengarku. Jadi dia sengaja menggunakan ponsel temanmu. Menciptakan kesan yang salah, mungkin saja mereka sedang dalam mode senyap atau tidak bisa mengeluarkan suara. Jangan bercanda ya. Tidak, sebelum aku menjadi penulis novel wanita, aku pernah menjadi polisi. Mana mungkin? Jangan bohong padaku. Dulu kamu menulis novel. Pasti semua itu karanganmu. Percaya atau tidak, terserah kamu. Sekarang aku benar-benar berharap itu cuma bohong. Kalian punya atasan kan? Telepon atasan kalian. Jika temanmu Wang Lipu diculik atau menghilang, maka orang yang menculiknya selain harus menenangkanmu, Anda juga perlu meminta izin cuti kepada atasan Anda. Sekarang, kita hanya bisa mempercayainya dan mengambil risiko. Beri makan pemimpinnya. Xiao Zhang, untung Anda bantu Wang Lipu. Gantikan dia 3 hari, karena keluarganya baru saja mengajukan cuti. Kapan? Dia baru tutup telepon pas kamu telepon. Katanya dia mau pulang buat beresin urusan. Kamu kerja keras. Apa yang harus dilakukan? Dan pemilik toko telepon seluler itu sesuai katanya dalam 3 hari. Jika dalam 3 hari, kalau Wang Lipu tidak kembali, dia bisa celaka. Kalau penculik menangkapnya, apa yang dia inginkan, maka Wang Lipu akan kembali dengan selamat. Tapi apa? Temanmu hanya seorang satpam kecil. Kenapa penculik harus menculik dia? Kamu benar, tapi Wang Lipu adalah saudaraku. Selama ada peluang, aku akan berusaha menyelamatkannya. Nggak sangka hanya satpam. Ternyata sangat setia dan penuh rasa persaudaraan. Ayo, kita pergi bersama. Tunggu dulu, kenapa kamu mau membantuku? Adalah sumber inspirasi. Kesempatan bagus. Tapi, sudahkah kau pikirkan matang? Ini soal hidup dan mati. Menarik. Zhang Diao tidak hanya menarik bagi Anda, temanmu Wang Lipu. Bahkan lebih menarik, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Saya Shulaflu, suka hal seru dan siap membantu Anda dalam hal ini. Saya wakili saudaraku dulu. Terima kasih, Wang Lipu. Balaslah aku dengan tubuhmu, itu mungkin saja. Begitu. Cuma bercanda.
Oke, Shululu, kau berani menggodaku? Jangan biarkan aku melewatkan kesempatan ini. Mereka pasti akan datang untuk membalas dendam. Zigong yang penganggur. Sektor publik saat ini. Yuan Tiansuo. Tentu. Kamu menumpuknya. Ini tempat wajib dikunjungi, Mbak Peri. Temukan yang tebal. Kami tidak yakin. Liu Buren dari Universitas Sains dan Teknologi Tiongkok bisa hubungi dia untuk pesan kamar. Master Bambu, kau sungguh tak tahu malu. Bang Lin, astronomi umat manusia. Kabar tujuan ganda Australia, saya mulai menulis novel, diri, dan suami yang baik. Ayo kita tidur bersama. Kamu hebat. Tentu. Stasiun. Berhenti. Kalian mungkin pura-pura jadi pasangan. Pura-pura tidak tahu di depanku. Apa maksudmu? Dia adalah istriku. Pergi dari sini secepatnya. Jika kamu tidak keluar, ini salahku karena bersikap tidak sopan. Terima kasih kembali. Saya ingin melihatnya. Mengapa kamu tidak bersikap sopan? Oke. Berhenti. Tenggorokan. Begitulah adanya. Jadi, punya aset ratusan juta. Menunggu Anda mewarisi ortu jemput biar kamu jadi generasi kaya lewat petugas keamanan. Ini tentang mengalami hidup. Apa yang baru saja Anda katakan itu benar. Tanda baca? Mereka tidak berbohong padaku. Astaga, kenapa tidak bilang tadi? Kamu membuatku sangat khawatir. Pembantu rumah tangga mengambil ponsel saya. Aku tidak bisa menghubungimu. Jadi hanya aku seorang diri. Mereka asli satpam. Mau apa lagi kalian? Aku ketutup semua. Wang Lipu. Benda tuh. Kencan buta saya hari ini cukup menyenangkan. Ranjang ini untuk kalian berdua. Saya pergi sekarang. Mengapa? Mengapa? Ada kamar lain yang bakal saya pakai tidur. Hei Zhang, santai saja. Anda jatuh cinta padaku. 1 poin. Apa yang salah? Saya minta maaf. Cuma bercanda. Aku tidak tahu kenapa. Saya selalu merasa kau bukanlah orang yang kuinginkan. Anda. Tenggorokan. Maaf. Saya Shululu tak ingin memaksa orang lain melakukan hal yang tak dimau. Dengan begitu kita akan impas. Bohong kalau saya bilang saya tidak menyesalinya. Tapi aku lebih mempercayai hatiku. Shululu, anggaplah ini kewajiban saya, Zhang Didiao, terhadap Anda. Mata, kamu ada di mana? Pria ini tidak terlalu bagus. Kaki-kaki ini, seandainya kaki-kaki itu mengenakan stocking hitam, itu sungguh menakjubkan, penipu. Anda, kamu memang orang yang sederhana ya. Kamu adalah Li King. Kau tampak cukup tampan. Tak kusangka dia jadi si mesum. Seleranya buruk sekali. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun. Belum ada komentar soal aku. Dia tampil biasa saja. Apalagi mereka miskin sekali. Kenapa orang tua saya mengenalkan saya ke orang sekaliber Anda? Katanya Anda cuma bekerja jadi satpam. Saya petugas keamanan. Ada apa dengan petugas itu? Sudah cek satpamnya? Tapi kau memang bajingan. Belum pernah lihat itu? Mendengus? Saya untuk menengwet sama mencari wanita biasa yang menikah dengan orang sepertimu. Sekalipun semua wanita di dunia meninggal, aku tidak akan menikahimu.
Kecuali jika kamu memakai stocking hitam. Mending mati daripada kasih ini ke kamu. Ingatlah pesan ini. Nama saya Zhang Diao Diao, akan kutunjukkan sisi baruku padamu nanti. Kamu ingat, aku tipe gadis yang tak bisa kau dapatkan. Semua wanita dunia telah tiada, takkan kurayu kamu. Yo, kamu pulang sepagi ini? Bagaimana kencan butamu? Jangan dibahas lagi. Mengapa tidak terlihat bagus? Sebenarnya cukup cantik. Aku memberitahumu, terutama kaki-kaki panjang itu. Tipis dan lurus, putih. Oh, jadi ini yang kau suka, nak? Mengapa mereka tidak menyukaimu? Saya bilang kakinya terlihat bagus mengenakan stocking hitam. Dia memanggilku preman. Lalu apa? Lalu dia berkata bahwa dia lebih memilih mati daripada menikah denganku. Hina, akhirnya kau bertemu lawan yang sepadan. Persetan denganmu, berhentilah berdebat denganku. Jadi, hari ini untuk membuat saudaraku yang baik bahagia, izinkan saya mengajakmu ke bar. Bagaimana bisa sebelumnya? Aku belum pernah melihatmu begitu murah hati. Sejujurnya, kamu kayak sekali. Mengapa Anda masih bekerja sebagai petugas keamanan? Gue suka hidup bebas tanpa beban. Dan gak perlu ngurusin apa-apa. Perselisihan antar 4 keluarga besar itu. Enak banget kan? Apa? 4 keluarga besar? Keluarga beranggotakan 4 orang? Urusan lama itu. Jangan bahas masa lalu lagi. Hari ini demi membuat Yuandi senang. Sedikit uang saja. Nggak perlu dipikirin. Santai saja. Kamu memang setia. Nanti kalau kamu diculik, aku nggak bakal nolongin kamu. Semua bar di kota ini, kamu yang pilih. Iya, santai saja. Kalau nggak senang, cari yang bikin Yuan bahagia. Setia, mari kita putuskan. Agak kurang disaring. Kini kau tahu identitas masa lalumu. Jadilah pengawal bersama kalian berdua. Mulut-mulut ini, semua jalur sebelumnya nyaman dan gratis. Biarkan semuanya berjalan sesuai dengan hukum alam. Ding-ding. 1. Karyawan bar publik ini, mengapa tidak merampoknya saja? Mencari orang kaya ketika tidak ada yang bisa dilakukan. Jika kamu punya uang, maka itu milikmu. Kamu memilih adik laki-lakiku. Melelahkan tapi berarti. Cari yang mandiri. Temukan Yun, adik si pelindung diri, dan habiskan uangmu. Jangan biarkan dirimu terlalu nyaman. Pria. Urusan Han. Sebelum seseorang mengatakan hal serupa kepada saya. Ayo putuskan, cari bar lain di Cloud agar lebih hemat. Ada bar lain di provinsi ini yang jauh lebih pasti. Kira-kira ini bisa diminum nggak ya? Tentu saja sudah pasti bisa kok. Wah, rasanya lumayan juga ya. Masih pas banget nih. Aku bahkan nggak lihat bioskop ini berani melakukan ini. Pernah nggak ada pacarmu yang melakukan hal seperti ini? Kamu ngomong sama siapa? Aku ngomong sama kamu. Kamu ngomong sama siapa sih? Zhang Xiao. Siapa nama lengkapmu? Mohon maaf, aku sungguh menyadari bahwa aku telah berbuat salah dan kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi di kemudian hari. Langsung pergi saja. Apa aku memang kelihatan menakutkan? Apakah Anda mengenalnya ataukah tidak? Apakah dia mengenalku?
Tuan Muda Zhang, saya tak bisa biarkan Anda tahu identitas asli Anda semudah itu. Jika saya beritahu UER sedang melawan Wan Laoer, Anda pasti langsung masuk perangkap saya. Saya mau ke kamar mandi. Hei Zhang Liliang, Jika kau menyakitinya sedikit saja, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Tahu. Suara yang satu ini terdengar sangat tidak asing lagi. Segala sesuatu yang terjadi malam ini benar-benar terasa janggal. Oh, Saudari Rui, tolong lihatlah aku sebentar. Pernahkah Anda memperhatikan betapa panjangnya kaki-kaki itu dalam situasi yang ada hari ini? Hampir. Kalau tak bisa bicara jelas, aku makin tak percaya padamu. dia memakai stocking hitam itu kan? Sebenarnya aku jadi penasaran tentang apa yang sedang dilakukan oleh gadis itu sekarang. Hai tampan, apakah kamu sendirian? Astaga, Anda tidak bisa hanya mengatakan sebut saja setan dan dia akan muncul. Hai tampan, apakah kamu sendirian? Halo cantik ya. Halo semuanya, perkenalkan nama Tionghoa saya adalah Zhang Bufan. Kebetulan sekali, nama temanku Loki dan namamu Extraordinary. Menarik sekali. Takdir mempertemukan orang dari jauh, namun yang tak berjodoh takkan bersatu meski berhadapan. Mereka datang menemui saya. Pria tampan, kau salah paham. Itu hal yang mustahil. Saya pikir Anda ada suatu kualitas yang sangat mirip dengan pepatah Tiongkok tersembunyi jauh di dalam. Jika mau membujuk seseorang, katakanlah begitu. Maaf ya, sayang. Aku sedang tidak enak badan hari ini. Tidak, kamu tidak bisa melakukannya. Dengar ya manis, masih ada banyak ikan di laut. Kenapa kamu cuma terpaku pada satu saja? Bagaimana kalau kamu coba sama aku? Anggap ini hal yang harus kulakukan untukmu. Leaking. Wah, kakinya panjang sekali. Zhang Mingtian, meskipun dia seorang satpam, dia tetap lebih jago merayu perempuan daripada aku. Kecantikan, kenapa kita tidak pergi berdua saja? Siapa yang mau pergi bersamamu? Hei kamu, jangan pergi! Ingat, jangan ceritakan apa yang terjadi di sini hari ini kepada siapapun. Siang hari, kau mirip bajingan bagiku. Malam hari, kau dikelilingi 100 bajingan. Kamu tahu apa? Aku suka padamu, tapi itu bukan berarti aku suka orang seperti kamu. Hei, aku juga nggak pernah minta kamu suka sama aku kok. Kenapa kamu malah menyerahkan diri sendiri? Kamu... Woi, lepaskan aku. Sekarang kamu tahu aku anak siapa, kan? Bagaimana kalau Zhang Di memanggilmu ayah? Menurutmu bagaimana? Sayangku, tolong gambarkan sesuatu yang bagus untuk kakak, ya boleh kan? Aku rela pergi mendaki ke gunung hanya demi kamu. Kamu nggak apa-apa, kan? Wah, tidak disangka Zhang Di Diao. Ternyata kamu benar-benar punya latar belakang yang hebat ya. Jangan-jangan sebelum aku amnesia, aku ini anak orang kaya? Aku memaafkanmu soal kejadian hari ini, tapi kamu tidak boleh menceritakannya ke siapapun. Oke, tapi kita anggap impas untuk apa yang terjadi sebelumnya. Nyata? Baiklah, itu kesepakatan. Datang?
berjalan. Aku tak akan mengganggu kalian berdua lagi. Itu panjang sekali dasar nakal. Sebenarnya tidak ada tiket. Saya percaya pada mikroskop foto yang Anda sebutkan, tetapi saya tidak berani khawatir itu akan melukai tenggorokan saya. Bolehkah saya pergi sekarang? Saya sudah tidak bisa minum lagi, saya akan menelepon sopir untuk menjemput saya. Mereka sudah pergi. Aku hanyalah seorang satpam biasa tanpa sopir, tapi aku sedang memeluk seorang wanita cantik. Tidak buruk juga. Saya bisa minum 5 botol lagi. Jang Dili. Kamu mau minum apa? Kamu tinggal di mana? Rumahku adalah tempat yang paling nyaman. Di mana? Ada. Sebenarnya dia cukup imut saat mabuk. Dia tidak galak lagi seperti dulu. Apa yang kau katakan dasar bajingan? Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Kamu terus bilang aku mesum. Kalau begitu aku akan tunjukkan padamu seperti apa mesum itu. Lelaki baik seperti aku ini sudah jarang ada loh. Aku yang merawatmu saat kamu mabuk, kalau orang lain mungkin kamu sudah dijual. Jang Di panggil. Seumur hidup aku paling kagum pada pria yang berani menyelamatkan wanita. Tak kusangka kamu ternyata cukup berantakan juga. Seperti kucing buta yang pas menangkap tikus mati saja. Aku tidak percaya. Aku punya firasat sesuatu tidak akan terjadi. Bisakah kau berjanji padaku satu hal? Xiao Shuai. Pertama, beritahu saya apakah Anda setuju atau tidak. Oke, aku janji. Mari kita menikah. Apa maksudmu? Sialan, ini tidak akan berhasil. Aku hanya menyukai doa milikmu. Aku tidak menyangka kamu akan menikah. Jang memang rendah hati. Jadi sebenarnya kamu datang atau tidak? Tidak bisa. Ikut aku minum. Terakhir kali saja kita tidak jadi minum. Jangan ribut. Siapa sih yang nempel kayak plester? Harus banget ikut. Ya ampun, kalau begitu aku harus datang dong. Aku perhatikan setiap kali kamu kencan buta, pasti lawanmu itu luar biasa. Lihat saja pinggang dan kakinya waktu itu. Perutku sakit, aku pergi dulu. Kalau kamu pergi, aku harus bagaimana? Astaga, tiap kencan buta standarnya begini. Apa orang tuaku cari dari kamar C sampai dapat? Halo, namaku Jandan. Bajumu kelihatan bagus juga ya. Apa ini? Sebenarnya semua ini adalah baju bekas punya kakakku. Kakakku lagi ke toilet, belum balik. Dia yang akan menemanimu kencan buta. Aku yang menemaninya kencan buta. Kamu tahu nggak, kakakku itu orangnya sangat rendah hati, padahal dia punya beberapa properti di kota A. Dia datang kencan buta ini memang mau cari cewek yang nggak tertarik sama uangnya. Benerkah? Bohong, aku cuma bercanda, aku ini satpam. Nah, sekarang bakal ada tontonan seru nih. Bohong, saya ini adalah satpam. Sekarang bakal ada tontonan seru nih. Hari ini aku harus bisa dapetin kakaknya. Jangan-jangan sebenarnya kamu itu naksir sama kakakku ya? Enggak kok. Aku kasih tahu ya, kakakku itu orangnya rendah hati tapi sangat berkuasa. Mau dapetin dia, itu nggak gampang. Ternyata perempuan itu memang tahu caranya menaklukkan. Beberapa monyet itu lucu banget, seru banget. Lain kali aku suruh temanku ajak kamu ke sana. Maaf ya, aku datang terlambat. Nggak apa-apa, itu wajar kok. Orangnya sudah datang. Pelayan tolong sajikan kopi termahal di sini untuk kakakku. Kamu kenapa sih tiba-tiba begitu? Nggak usah, nggak perlu, terima kasih.
Pak Jang memang hemat ya. Sepertinya nggak suka pamer kekayaan, bukan orang kaya baru biasa. Soal syarat dari pihakku sih, aku sebenarnya nggak punya syarat apa-apa. Aku sudah begini saja. Masih mau ngomongin syarat apa lagi? Nggak masalah kok, lihat dari gayanya. Sepertinya dia suka yang polos dan lugu. Aku tidak peduli dengan kondisi materi. Aku hanya ingin menemukan seseorang yang bisa kuajak bicara. Mereka telah termakan umpan. Mereka termakan umpan itu. Tapi saya masih punya rumah dengan cicilan KPR. Pinjaman sekarang sudah sangat umum, bukan? Apakah Anda perlu mengelola dana Anda? Saya biasanya sangat sibuk dengan pekerjaan dan jadwal siang dan malam saya terbalik. Itu pasti sangat melelahkan dan tekanannya pasti sangat besar. Tekanan seperti apa yang mungkin saya alami sebagai petugas keamanan? Lumayan lah. Sumber pendapatan utama sangat stabil. Saya akan menerima panggilan ini. Itu sangat tidak dapat diandalkan. Wang Lichun. Itu keterlaluan. Aku pantau Wan Lao-er. Waspada dan selalu lindungi dia. Aku kenal dia, orangnya pendendam dan pasti membalas dendam. Bagus. Bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Apakah dia sudah menemukan seseorang untuk kencan butanya? Tentu tidak, sama sekali tidak. Aduh gawat, kita bakal kena masalah besar. Aku dan UER tak akan bisa berkilah nanti. Zhang Di, tolong tetap tenang. Aku sangat takut, tolong datang dan selamatkan aku. Apa yang telah terjadi? Cepat datang. Halo. Kamu ada di mana? Aku di hotel, cepat datang. Halo. Apa yang telah terjadi? Hal kecil. Oke, hati-hati ya. Keadaan di luar belakangan ini memang sedang tidak tenang. Kita hidup di era apa? Aku bukan anak orang kaya sepertimu. Siapa yang merampokku? Aku pergi. Kaulah yang paling berbahaya. Apa yang telah terjadi? Baru saja, dua pria mabuk mengetuk pintu saya dan terus mengetuk. Aku sangat takut pada mereka. Aku sudah berjalan cukup lama dan aku sangat takut. Bisakah kamu menemaniku? Izinkan saya duluan. Maaf, aku merasa terlalu takut. Terima kasih sudah datang selarut ini. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah kamu minum kemarin.